السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa datang ke majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di kajian yang sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa ilmu yang paling berguna, ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu tentang pertanyaan yang kita akan ditanya di kubur, yaitu man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk. Jadi ilmu tentang tiga perkara ini merupakan ilmu yang paling bagus dan paling berguna. Tidak ada gunanya seseorang pintar fisika, pintar kimia, pintar matematika, lagu ndek ne bedui ilmu tentang telu masalah ini, maka ndek narak gunana ne pintar le ilmu fisika, kimia dan yang lain-lainnya. Lagu amu ne pintar tentang telu masalah ini, faham tentang tiga masalah ini, meskipun dia tidak bisa matematika, meskipun dia tidak bisa fisika, kimia, maka sesungguhnya dia telah beruntung. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita juga menjelaskan bahwa manusia apabila faham tentang tiga masalah ini, ilmu tentang tiga masalah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dari 4 kebinasaan. Nah, siapa yang ingat yang 4 itu? Yang pertama apa? Kau, anak pada ingat, dia mah belajar ini. Si pertama apa? 4 kebinasaan itu. Masa nggak ada yang ingat satu-satu ini? Si pertama ini apa? Yang pertama adalah
syirik, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Syirik kecil dan syirik yang besar. Syirik ini adalah dosa paling belit. Apabila manusia mati dalam keadaan syirik, ndik neman tobat, maka Allah tidak akan memaafkannya. Dan manusia si gawe syirik, lalu dia mati sendik mana tobat, maka dia haram masuk surga. Haram natama surga berarti sudah pasti tempatnya di mana itu? Di neraka, wal iyad billah. Ini si pertama, kebinasaan yang pertama. Ada 4 kebinasaan. Pertama, syirik. Kedua, nifaq. Ketiga, bid'ah. Keempat adalah kefasikan. Kita akan jelaskan satu persatu. Syirik ini ada 2 macamnya, yaitu syirik kecil dan syirik besar. Syirik besar ini seperti meminta, mengharap kepada selain Allah. Amun dengendeng lek selain Allah, apa si endeng dele Allah, berarti ino syirik belik. Syirik belik ini amun degawe ia sugul ide lekan Islam. Apa contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu? Luwek batur ta, amun sakit anakna, antikna ya tiba puskesmas. Nek nasihat tu oleh puskesmas. Antikna ya tiba rumah sakit umum di Selong. Endah nek neman bau sehat tu no. Antikna ya tiba spesialis anak. Endah nek neman bau sehat tu no. Akhirnya antikna ya tiba kuburan. Kira-kira apa tujuannya nganti anaknya tiba kuburan? Apa tujuannya kira-kira? Tujuannya adalah adiknya bau sehat anaknya ini. Sementara kesehatan ini hanya bisa diberikan oleh Allah. Ndek narak selain Allah si mampu nyadek ita kesehatan. Apabila ita ngendeng kesehatan le selain Allah, maka ino namanya syirik akbar, syirik belik. Ya, syirik belik ini amun tegawa ia sugul ita lekan Islam. Apapun juga yang apabila kita meminta kepada selain Allah, apa yang kita minta kepada Allah, ino arana syirik besar. Luwek dengan amuna merantau, amuna aninggawar, anti ia ajimat, batu dan yang lain-lainnya, permata atau yang lain-lainnya. Kira-kira apa yang diharapkan dari ajimatnya ini? Keselamatan. Keris atau apapun juga antina tujuannya adalah keselamatan. Sementara dek narak si mampu nyelamatkan manusia ini kecuali Allah. Nah, amun tengendeng keselamatan lek selain Allah, ini arana syirik akbar, syirik belik. Amun degawe syirik belik sugul lidalakan Islam. Solat dah percuma, puasa dah, haji dah, umrah dah, sedekah dah, selapukna ini percuma, batal, tidak ada gunanya. Karena Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau menyekutukan Allah, niscaya terhapus semua amal ibadahmu. Jadi selapuk kebagusan-kebagusan si gawe de ino,
selapukna ino terhapus, ndik narak pahalana. Ya, jema amun dan butang le julun Allah ngendeng ida pahala, maka Allah akan mengatakan, bagaimana kamu akan mendapatkan pahala sementara kamu telah melakukan syirik yang paling besar. Nas'alullah salam wal afiyah. Jadi dengan si gawe syirik ini bapak-bapak, kekal ya lek neraka dan haram natama surga. Ya, sementara bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah masih luwe batur-batur ta si girang gawe syirik bele ini. Amun negin aning Malaysia ulah yang nganti foto tuan guruna. Ya, apa kira-kira tujuannya nganti foto tuan guruna? Tujuannya adalah supaya selamat. Tuan guruna sudah mati, ndek na bau nyelamatang diri na tuan guruna ini dari kematian. Masa dia akan menyelamatkan orang lain? Ya, mampu kaya tuan guruna menyelamatkan dirinya dari kematian? Tidak mampu. Lalu bagaimana dia akan menyelamatkan orang lain? Kan ini ya lemah akalnya ini. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bahayanya luar biasa. Ya, jadi amun sugul lakan Islam, amun nyembelih ndek de kanggo kakan sembelihanna. Kan yang sugul lakan Islam. Amun mati ndek de kanggo kuburangnya le kuburang dengan Islam, karena yang dari Islam. Ya, amun senina anak taat beribadah kepada Allah sementara dia musyrik, harus difasakh. Karena dia kanggo dengan nina muslimah ini tinggal bersama seorang laki-laki yang musyrik nina kanggo. Ya, jadi ini syirik akbar. Apabila itu nggawe syirik akbar, sugul itu lekan Islam. Amun sugul lekan Islam berarti apa? Kafir dia, nas'alullah salam wal afiyah. Faham dah? Yang kedua syirik asghar. Syirik kode. Ya, arana ya kode lagu ia lebih belik daripada dosa si belik. Syirik kode ini dia menghapus pahala amalan yang bercampur di dalamnya dengan syirik yang kecil ini. Apa contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah? Contoh syirik kecil ini adalah riya. Riya ini artinya adalah ida beramal tujuannya adalah adik dedegita si dengan. Ya, atau sum'ah. Ia beramal, ia bersedekah, ia salat, tujuannya adalah adiknya ta'ajum si dengan. Bahasa itu ajum, tekasupan. Ya, nas'alullah salam al afiyah. Nah, ibadah yang bercampur dengan syirik kecil itu yang rusak, batal ya. Contohnya nangka ida salat maghrib. Le rakaat si pertama, rakaat kedua ia arak tuan guru le deked. Bagus cara anda salat, Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Bagus cara anda salat karena le deked da arak tuan guru anda, arak amanda, arak ustad dah. Di rakaat yang ketiga sadar ya, waduh ini salat ini harus karena Allah, ini tidak boleh karena manusia. Maka le rakaat si ketelu ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira si batal ini simbeno. Pertama, kedua batal ya. Kenapa? Karena si pertama kedua ini tidak ikhlas karena Allah, masih ada campuran-campurannya. Sementara Allah tidak menerima ibadah-ibadah ini kecuali amun murni. Murni karena Allah. Jelas? Nah,
syirik kecil ini menghapus ibadah yang dicampuri. Faham? Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kira-kira nangka ini besi lebih berbahaya, yang kecil apa yang besar? Menurut Desimbe yang berbahaya ini yang kan dia sepakat ada ini para ulama ini, besi lebih berbahaya, kecil apa besar? Besar sugul ialah Islam, terhapus selapu amal ibadahnya. Kecil yang terhapus ini adalah amalan yang bercampur dengannya. Dia selapu ibadah tu, ya, yang mencampuri, yang dicampuri oleh syirik kecil ini saja, ini terhapus, yang lain-lainnya tidak. Kira-kira ambil lebih berbahaya? Yang kecil lebih berbahaya, ya. Yang lebih besar ini lebih berat siksaannya. Lagu kecil ini, syirik kode ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena nangka amun ida salat tujuan anda adek data ajum, adek data kasubang si dengan arak ke dengan nau ida, bahwa ida ini riak, arak dengan nau ida tidak ada. Lagu dengan segala syirik belik kan tempuh ya, jelas ya. Ya, Nabi SAW mengatakan, asyirku akhfa min dabibin namlis sauda ala safatin sauda fi zulmatil lail. Nabi mengatakan syirik kecil itu lebih samar daripada suara kaki semut. Wah, ke ide bau dengar suara naiknya tedes ini. Ndik dua, ya, tedes bedang, leka le batu si bedang, le tengah kelem. Suara naiknya ndik dah mungkin ginda dengar ya. Tedes nah ndik na mungkin ginda kita ya. Nah, syirik kecil ini lebih samar daripada semut si bedang si buruk ini. Faham ida? Naam. Tapi apakah syirik kecil ini dimaafkan oleh Allah? Tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kebinasaan yang kedua adalah an-nifaq. Apa nifaq ini bapak-bapak? Nifaq ini asalnya dari kata nafaq. Nafaq artinya terowongan. Wah, kadang kita terowongan. Dia dua kita terowongan. Gombleng. Kerang kadang kita gombleng. Siaran gombleng ini kan tama ya lekan tene ai ini, tene lekan sugul. Ya. Nah, siaran dengan munafik ini, Islam ini tama ya lewat elakna, lagu sugul malik lewat atene. Ya. Nifak itu ada dua. Ada nifak akbar, ada nifak asgar. Nifak belik dan nifak beci. Ya. Yang mana namanya nifak akbar? Nifak akbar, nifak besar ini adalah izharul iman wa ibtanul kufr. Siaran nifak si belik ini yaitu menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. InsyaAllah ni nara ita singni. Ya, nifak si mara ini adalah nifak si marak si arak le zaman Nabi telai. Ya, dengan kafir ini atau dengan munafik ini ia tama Islam. Tujuannya untuk menyelamatkan dirinya dari pembunuhan. Lagu Athena tetap nekafir, tetap menyimpan kekufuran. Jadi
Islam tama lewat todokna, sugul malik lewat atena. Pada marak gomblang ino, tene lekana tama ai ino, tene lekana sugul malik. Ini namanya nifak apa? Nifak akbar, nifak besar. Ya. Dengan munafik si mara ini hukumnya zahirna hukumna Islam, batinnya ya kafir. Batinnya ya kafir. Jelas? Nah, manusia si mara ini diancam oleh Allah. Apa ancamannya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu fid darkil asfal, le neraka si paling bawah taukna. Ampit, kita ada ampit bahasa itu apa? Ampit nasi ini. Si paling bawah ia si paling gesang. Nah, dengan munafik ini le neraka si paling bawah ia gina jadi ampit api neraka. Kenapa kira-kira? Karena siaran dengan munafik ini ia tama Islam. Solat ya kanca kaum muslimin, puasa ya kanca Nabi inta, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian berhaji, kemudian milu ya berjihad kanca Nabi inta dan sahabat-sahabatnya. Lagu tujuannya adalah menghancurkan Islam dari dalam. Fahami dah? Sehingga siksanya dengan munafik ini lebih berat daripada siksaan orang kafir. Kenapa kira-kira? Waalaikumsalam. Jadi dengan munafik ini lebih keras siksaannya daripada dengan kafir, Yahudi, Nasrani, musyrik. Ya lebih keras. Kenapa? Kakak pada tedo, ni deman ngerti ke? Masa pecah dengan antok ini bulu, tu ni deman salat isya ini wah dengan antok. Sengaja tak katakan dia tidak ngantok. Kira-kira mana lebih? Kenapa? Karena lebih berat siksaannya dengan munafik ini. Padahal kan salat ya, puasa ya, kemudian bersedekah, kemudian berhaji, kemudian bilu ya perang kaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu karena siksaannya lebih berat daripada siksaan orang kafir. Kenapa? Karena dengan kafir pun tempo ya ini. Kita tanya, oh ini kafir, ini Yahudi, ini Nasrani. Lagu ini ya tama Islam pada ruanta. Basokok bajubah milu ya solat. Lagu tujuannya nyedak Islam akan dalam. Makanya dia siksaannya ini lebih berat. Jelas? Nah, munafik si mara ini dek narak le zaman ta. Arak ke dengan mudah-mudahan dia narak itu. Ya. Baik. Kemudian bapak-bapak, ini adalah nifak yang besar. Arak nifak kecil. Apa nifak kecil ini? Nifak yang kecil ini adalah orang-orang yang sifatnya sama seperti sifatnya orang munafik. Muslimnya ya, taat ya, lagu arak le dengan ini sifat-sifatnya orang munafik. Apa misalnya? Amun janji ini tepat janjinya. Arak kita ngono. Berarti sifat apa ini? Sifat apa ini? Berarti arak ini munafik. Kemudian amun ngaraos nungkulang ya. Arak ini kirang nungkulang tadi. Berarti lu sifat dengan munafik tadi. Ya. Dengan munafik. Dia dengan munafik kanyan ini. Ya. Kemudian bapak-bapak amun bersual, amun bertengkar, sekat memilih apa? Sekat memilih damai. Arak kita ngono. Ya, dia memilih damai, sekat memilih damai. Ini adalah sifat-sifat dengan munafik. Kemudian
arak keda girang telat salat subuh ni. Oh, rajin selapo dia dua telat salat subuh ini. Ha. Ini si girang telat salat subuh atau ndek na taik masjid salat subuh ini adalah orang-orang munafik. Ya. Tapi tetap dia adalah orang muslim. Nifaq akbar ini zahirna muslim, lagu batinna dia kafir. Jelas ini. Ya. Jadi syirik ini arak syirik belik, arak syirik kode. Syirik belik ini suguli lakan Islam. Syirik kode ini atau syirik si beci ini tetap ya Islam, tapi amal yang bercampur dengan syirik kecil ini terhapus. Demikian juga nifaq, ada dua, ada besar, ada kecil. Amun sebelah ini yang besar, zahirna muslim, batinna adalah kafir. Kemudian nifaq yang kecil, ini luwe ita. Ya, seperti apa yang nongkolang, yang tidak tepat janjinya, ini namanya munafik, sifat-sifat munafik. Jelas. Kebinasaan yang ketiga sekarang, apa itu? Bid'ah. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa bid'ah ini? Bid'ah dari segi bahasa ini adalah asyai'u al-mukhtara'u ala ghairi mithalin sabiq, sesuatu yang tidak ada contohnya dahulu. Ini arana bid'ah dari segi dari segi bahasa. Bid'ah dari segi bahasa tidak ada dalalahnya. Si arak dalalahna ino bid'ah dari segi agama. Ya. Apa bid'ah dari segi bahasa? Dari segi bahasa sesuatu yang tidak ada contohnya dahulu. Nangka bapak-bapak, kira-kira kamera ini arak ke zaman Nabi entah? Dek narak. Zaman Nabi entah? Dek narak. Kacamata? Dek narak. Ini selapuna kanggo ta'aranin ya bid'ah dari segi bahasa. Ya. Dari segi bahasa bid'ah itu tidak ada dalalahnya. Urusan-urusan dunia ita lebih pintar lekan Nabi entah. Kan le zaman Nabi entah dia narak kamera, zaman ta arak nengka ini. Le zaman Nabi entah arak HP kira-kira dia narak. Le zaman ta arak HP Nabi wah keda mendengar riwayat Nabi ya kadu motor GRX kaning Mekah ada? Tidak ada. Le zaman ta ini ada. Ya. Nah, dari segi urusan dunia kita ini lebih pintar daripada Nabi entah. Lagu masalah-masalah dunia ini tidak ada dalalahnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi suatu hari melihat orang mengawinkan korma betina sama korma jantan. Bahasa anta apa ini? Hah? Jadi serbuk sini ni serbuk si mama ni tertolak dia apa le? Sini. Hah? Ya, ngawinang ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam bahasa Arab arana takbir. Nabi mengatakan dah kawinang ya, nek dah kawinang ya, amun Allah nak dirang ya gina luek buakna, pasti gina luek buakna. Tentu ya dengan ini dia nolak ngawinang ya. Akhirnya ketika panen dia nak buakna. Datangnya sahabat ini tiba Nabi itu, ya Rasulullah, kan korban itu dia berbuat ya Rasulullah. Yo, kenapa? Kan engkau yang mengatakan ya Rasulullah, engkau kawinkan atau tidak kawinkan, kalau Allah menghendaki dia banyak buahnya, dia akan buat banyak buahnya, makanya saya tidak kawinkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, ma kana min amri dunyakum
fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kalian, kalian lebih pintar urusan dunia. Ya. Wa ma kana min amri dinikum fa ilayya. Semua urusan agama kalian kembalikan kepadaku. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, selalu urusan-urusan dunia ini, HP, kamera, kemudian motor, kapal dan yang lain-lainnya, ini dari segi bahasa bisa dikatakan dia bid'ah. Lagu bid'ah dalam bahasa ini tidak ada dolalahnya. Si arak dolalahnya ini adalah bid'ah dari segi agama. Apa bid'ah dari segi agama? Dan kan ngerti dia bid'ah dari segi bahasa? Siaran bid'ah dari segi agama ini adalah sesuatu sini narak contohnya lekan laik di zaman Nabi dan narak contohnya. Ya. Kan kerang ya dengan bid'ah ini mau ceramah, ini wahabi ini sekedi-kedi bid'ah, ya suruh ya nengka parana nah berhaji tu nak ada onta. Nah ini berarti dia tidak tahu, tidak bisa membedakan antara bid'ah dari segi bahasa dan bid'ah dari segi agama. Apa bid'ah dari segi agama? Bid'ah dari segi agama adalah at-tariqatu al-mukhtara'atu fid din tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha at-taqarruba ila Allah. Siaran bid'ah dari segi agama, perhatikan cara-cara yang dibuat di dalam agama. Perhatikan cara-cara dibuat pihak-pihak yang zaman Nabi dinarak di dalam agama. Ya, kalau cara-cara di luar agama silahkan. Lagu amun de pihak cara-cara le dalam agama ino arana bid'ah dalalah. Apa misalnya maulid? Ini luar agama apa dalam agama ini? Dalam agama. Kemudian nelong mitu nyiwa nyatus. Ini agama apa tidak? Agama ini selapukna. Ya, tahlilan, yasinan dan yang lain-lainnya. Kenapa kita mengatakan ini bid'ah dalalah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam den wah gawe ya. Kemudian ini cara yang baru di dalam agama karena den wah gawe ya si Nabi entah. Ngerti dah? Arak ke sini mana ngerti? Ngerti dah Ibu? Jadi siaran bid'ah ini si arak dalalahna bid'ah dari segi agama. Bid'ah dari segi agama ini adalah cara-cara yang dibuat di dalam agama. Nengke seandainya arak dengan nejak ida makan malam. Ya, apa kandung tu sesiong. Lah bid'ah dalalah ini Nabi dan Nuh akan sesiong lakan lain. Ya kena ke cara ni atau salah. Kenapa? Kenapa yang salah ini? Pintar Masya Allah, jazakallah khair. Karena ini urusan dunia. Ya. Nangka ida arak dengan sadekna ida minuman. Apa minuman ini? Jus avokat. Wah, bid'ah dalalah ke neraka ida ini. Neraka haning datama ini. Kenapa? Karena sadek itu jus avokat. Nabi dan Nuh inam jus avokat. Berarti ini bid'ah dalalah. Ya kena ke caranya ini salah karena ini urusan apa? Urusan dunia. Lagu nangka menarak dengan salat. Allahu Akbar. Imana lebih ini Allahu Akbar. Ini apa arana ini? Amun mengangkat imana atas para ini apa arana ini? Ini arana bid'ah dalalah. Kenapa? Karena ya miyak-miyak caranya ini. Ya, kenapa kita mengatakan ya miyak-miyak? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi entah. Ngerti dah insyaallah? Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatullah. Bid'ah ini
cara-cara yang dibuat di dalam agama. Apa tujuannya gawe bid'ah ini? Yuqsadu bisuluki ala tariqatun mukhtaratun fi din tudahi syar'iyyah. Ya pada ruana bid'ah ini kanca si sunnah ini, sehingga luwek dengan gawe bid'ah karena bid'ah kanca sunnah ini ya pada ruana. Apa contohnya nangka bapak-bapak? Saat nangka ita selesai salat, langsung ita berzikir subhanallah pira kali? Tolong dasa telu. Kemudian alhamdulillah tolong dasa telu. Kemudian Allahu Akbar tolong dasa telu. Ada orang mengatakan saya tidak mau tolong dasa telu, saya maunya 350, 350, 350. Kan semakin banyak pahalanya. Ya kena ke caranya ini. Salah. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena salah, ini subhanallah bacana, ini dah subhanallah bacana. Ini alhamdulillah, ini dah alhamdulillah. Ini Allahu Akbar, ini dah Allahu Akbar. Bahkan ini lebih banyak dia. Karena sesat ini sementara ini mau pahala padahal si bacaan ini sama. Kenapa? Karena ini arak contohnya, ini narak contohnya. Ya, ini lekan Nabi, ini ya miak-miak. Ini arahnya bid'ah dalalah. Sehingga luwe dengan gawe bid'ah terjerumus ke dalam bid'ah ini karena ya pada ruana bid'ah kanca sunnah ini. Jelas? Dia sama rupanya. Nangkakan arah istilahnya barang-barang KW. Ya. Pada ruana marak kanca si asli ini sama rupanya, tapi ini KW. Bagaimana kita mengetahui KW? Ini ajina 1 juta, ini ajina 300 ini. Ya karena murah lalu ini, ya karena ini perbuat apa? Di sini dikerjakan di Aimal. Jadi jelas nangka bapak-bapak. Bismillah. Kemudian tudahi syar'iyyah. Jadi apa sebabnya manusia-manusia ini banyak terjerumus ke dalam bid'ah? Karena bid'ah kanca sunnah ini ya pada ruana. Jelas? Kah? Batur-batur ta si gawe umrah ini luwe ya ke pusat. Di mana dia ke pusat? Tono le Masjidil Haram. Karena ke pusat, karena selapukna lawang ini ya pada ruana. Salah lengan datama, salah lengan da sugul ke pusat wahida. Amun dek de perhatian nomor-nomorna. Ya, luwe batur teh ini asalna tama doang dia na perhatian nomor pira lekan na tama. Tama ida lewat pintu nomor 1, bare amun da sugul lewat pintu nomor 1. Ndek de ke pusat. Lagu kadang-kadang batur teh ini tidak diperhatikan. Tama lewat pintu nomor 1, nanti sugul lewat pintu nomor 11. Pasti kampung lain aning na ke pusat ya sejelo sekelam nami muter saja. Kan ini ke pusat karena ya pada ruana. Nah, luwe dengan terjerumus ke dalam bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah kanca sunnah ini ya pada ruana. Ya, bagaimana kita bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah? Pertama dan nuntut ilmu. Ya, amun dah tahu ibadah-ibadah si datang lekan Nabi enta, maka insya Allah kita akan tahu mana ibadah-ibadah yang di luar yang tidak dari Nabi enta sallallahu alaihi wasallam. Kan marak bahasa enta ini, amun tuah berdua ilmu tahu ta ya berakat bedang kan cita yang pegang ini. Nangka amun dek de berdua ilmu dek dah tahu berakat bedang beta yang pegang. Ya pada doang ruana. Faham insyaallah? Kemudian bapak-bapak
yuqsadu bis-suluki 'alaiha at-taqarruba ila Allah. Tujuan gawe bid'ah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Si baru ini bapak-bapak, kenapa banyak manusia jatuh ke dalam bid'ah? Karena ya pada ruana bid'ah kanca sunnah ini. Nangka kana luwe batur-batur ta ini tidak mau meninggalkan bid'ah ini. Kenapa? Karena tujuannya ini ikhlas karena Allah. Ya gawe bid'ah ini tujuannya untuk mendapatkan pahala. Kaidah lain waktu pada gawe maulid. Apa tujuannya? Tujuannya mau pahala atau tujuannya mau dosa? Mau pahala. Ya, coba dekat Tuhan dengan si gawe bid'ah ini. Pak, ngapain kerjakan bid'ah ini? Ngapain kerjakan maulid? Supaya kita dapat pahala, nak. Supaya kita masuk surga. Ini tujuannya. Nah, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan si gawe bid'ah ini sekat nemelem bilin bid'ah ini. Kenapa? Kenapa? Karena tujuannya ikhlas, tulus. Para nadiri ini gentama surga wahino. Ya, tujuannya ikhlas karena Allah, sehingga dia tidak mau meninggalkan bid'ahnya. Bahkan gedak ya kadang-kadang amunara dengan nelong atau mitu atau nyiwa, kemudian kita mengatakan ini bid'ah dhalalah. Semati ini itu, awas kamu, bawa keluar masjid ini pecah sudah kepalamu sekarang. Ngangkat dengan silia. Ya, karena tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fahamidah. Kemudian walam yaqum ala sihhatiha dalilun syar'iyyun sahih. Bid'ah ini di narak dalilnya si sahih ini di narak. Tidak ada. Dia mungkin nagin arak dalilnya, karena amun arak dalilnya ini arana apa? Sunnah arana. Amun arak dalilnya, bid'ah di narak dalilnya. Dalil si sahih ini di narak. Lagu dalil kadu akal arak. Dalil akal arak. Maulid misalnya. Apabila kita mengatakan bid'ah, loh saya ini cinta kepada Rasulullah ini. Saya kerjakan ini saking cintanya kepada Rasulullah. Masa saya akan masuk neraka karena cinta kepada Rasulullah? Ya, ini kado akalnya. Ya memang Allah tidak akan memasukkan engkau ke neraka gara-gara engkau cinta kepada Rasulullah, tapi Allah memasukkan kau ke neraka karena engkau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas kira-kira? Ya. Jadi siaran bid'ah ini mustahil na arak dalilna lekan Al-Quran atau arak dalil lekan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustahil lekan arak. Lagu lekan akal arak atau arak? Arak dalilnya lekan akal. Akal lagu. Akal ini bau kita pihak jadi dalil. Nena bau. Dalil ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah, qala Rasulullah. Ini orang dalil. Akal ini bukan dalil. Faham kaidah ini? Tertunda? Terketuan tidak ke? Ya munda ngerti masa dah takut terketuan. Ya. Jadi apa bid'ah dari segi bahasa ini? Kah, tedok Islam pun. Masa sesuatu tidak ada dhalalahnya? Apa bid'ah dari segi bahasa? Apa? La ilaha illallah. Bid'ah dari segi bahasa sesuatu, perhatikan, sesuatu yang tidak ada dahulu. Dari segi agama, cara yang dibuat-buat di dalam agama. Jadi si arak dalalahna ini cara atau sesuatu? Cara dibuat di dalam agama. Lagu ambuna cara-cara miak sesiong, miak pelcing, miak pecel, dalalah karana ini?
Tidak ada dhalalahnya. Dhalalah itu cara-cara yang dibuat di dalam agama. Jelas insyaallah. Kemudian kebinasaan yang keempat adalah wal fisq. Kefasikan ini adalah dosa-dosa secara umum, maksiat ini arana fisq. Ini manusia fasik, ia demen gawe dosa. Jadi dengan si girang nungkulang bau ia ta'ananin fasik. Dengan si indik dapat janjina bau ia ta'ananin fasik. Dengan si nanggap bangkat ini ta'ananin fasik. Masih dia nanggap bangkat ini? Harap kita nanggap bangkat? Masa di darat tidak sinanggap bangkat? Jarang-jarang berarti ya arak ini bukan tidak ada. Arak lagu ya jarang. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmat Allah, dengan sinanggap bangkat ini luar biasa fasik ini. Kenapa? Karena dengan sinanggap bangkat ini ia akan kepeng riba, hasilnya ini riba. Sementara riba si paling becik ini pada marak dengan si berzina kanca inana. Dek nara ide siwah berzina kanca inanda tidak ada, saya yakin ini. Lagu dosa berzina kanca inana luwe atau tidak luwe ini? Luwe. Mudah-mudahan nara dengan si berzina kanca inana ini. Ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah, amun dah mati nengka tahu dah hukum nangka bangkat ini riba? Tahu dah ke? Nengka wahid dan dengar penjelasannya. Siaran nangka bangkat ini riba, peranakan kepeng ini riba. Ya. Amun dah tetap gawe ya sampai dah mati, berarti mati ndak ini su'ul khatimah, penutup yang jelek, akhir yang jelek. Na'udzubillah. Ini riba si paling becik. Apa riba si paling belik ini? Riba si paling belik ini adalah merusak kehormatan seorang muslim, desedak kehormatan seorang muslim. Apa misalnya? Misalnya dengan ini dia nuah nipu, dia nuah nungkulang, paranda ya girang nipu, paranda ya girang nungkulang. Ini lebih besar dosana daripada berzina kanca inan temesa. Na'udzubillah. Ya. Nah, jadi orang yang fasik kanggo kita pihak jadi imam. Kanggo? Dia nak kanggu, nak ke arak dengan fasik. Lagu kita ada yang berjubah, kadu songkok putih, kemudian kadu sorban. Keto ida karena ya baru turun lekan baru datang lekan Makkah wana berhaji. Tunas doa yang kita juluk. Ya, ini kena takabulang doana. Dan ini bagaimana orang fasik dikabulkan doanya dengan nanggap bangkat takabulang doana? Tidak mungkin. Ya. Jadi fisk ini adalah dosa-dosa, termasuk nanggap bangkat ini dosa-dosa. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatullah, amun dah faham telu masalah ini, ya, yaitu marabbuk, kemudian man-nabiyuk, kemudian madinuk, maka insya Allah Allah akan menyelamatkan kita dari 4 kebinasaan. Selamat itu akan kesyirikan, selamat itu akan kemunafikan, selamat itu akan bid'ah, selamat itu akan dosa-dosa. Amun tengerti telu masalah ini. Jadi kesimpulan amun tengerti si telu masalah ini, insya Allah bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jelas insyaallah.
Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan azan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jika ada pertanyaan berkaitan tentang materi ini, tangan kanan pakai minum. Jika ada pertanyaan berkaitan tentang materi ini yang mau ditanyakan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya katakan wallahu a'lam. Silakan. Ada pertanyaan? Nah. Ya, makna pahala si terakhir saja dapatnya. Dari awalnya sampai menjelang terakhir itu bercampur ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini sadar ya, ya assalamualaikum, assalamualaikum. Ini doang mau nak. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmat Allah, Nabi ajarna kita apabila arak perasaan riya ini gina datang, baca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu jika aku menyekutukan engkau dengan sesuatu yang aku ketahui, wa astaghfiruka, dan aku mohon ampunanmu dari sesuatu yang aku tidak ketahui. Kemudian apabila wahida salat Allahu Akbar, kemudian datang perasaan riya ini, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. Baca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian berludah lagu ndak kena sugul barana tu sehingga sekedar 3 kali. Ya, datangnya Malik, kenoknya Malik. 10 kali dia datang, 10 kali dia kenoknya. Ya, kenapa? Karena syaitan ini melena kita ida kosong pahala. Dia mele kita ida mau pahala, sehingga berusaha nasada ibadah si gawe daino. Wallahu a'lam. Naam. Masalah kalau di luar sholat, misalnya kalau selesai sholat, zikir mana-mana bui, selalu kesal, zikir paling dewa. Lalu dia sekali dia ada mana mana alat. Ben ini kau pahala. Ba, dia sedang kosong lagu mau ada pahala lelah doang. Pahala lelah. Nengken dia degawe ya lebih parah malik kita. Nah, nangka caranya dia berusaha adik dia ngerti, adik dia faham, adik dia luik pahalanya. Kan nalat ita kesuna lagu ya gombas arak ke ajina ini dia narak ajina zikir doa si baca enta amun tendek ngerti nini kan arak anu ajina paling ita mau pahala lelah doang mau tak. Bonde sana nyala, ya sekedik mau ada pahala, nangken dek degawe ya bekosong jamak, ya. Nah, oleh karena itu dia belajar, dia berusaha adik dengerti. Seandainya datang ajal te mati itu sendek mata ngerti, arak jema alasan te, oh ya Allah saya sudah belajar lagu dasar otak. Ku ini otak bodoh, dia ngerti-ngerti, ndak hafal-hafal, berara alasan dah. Lagu amun dia demele belajar, apa ke jemaah alasan dah? Oh ya Allah itu sibuk le berangkat. Anu ke jawaban jemaah? Itu sibuk turun le pekan. Ya, ndak dia terima apapun alasan dah jemaah. Lagu amun dua belajar, ara alasan dah. Kemudian tak ada ilak belajar, timak ni babayak ini tanggor ya, ajarkan saya ngaji. Ya, tidak apa-apa. Tak ada ilak. Wallahu a'lam. Ada lagi yang na'am. La ilaha illallah.
Luar biasa pertanyaan ini, rekat bedang kan jetim begang pertanyaan ini. Jadi kan sinawat kelas tahu saya rekat bedang. Nah. Nah, dulu ya dia sih mantan mereka dari bekal sih, lalu kita kan bertahan dengan biasa antara yang saya cakap tadi itu dengan sakit dan bisa dengan kenapa bekal terpaksa dengan bekal. La ilaha illallah. Nah, rakyat dengan terpaksa akan rekat time pegangan la ilaha illallah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmat Allah, kan Nabi SAW luik batur ta si mara ini ya mesak-mesak na tu le kampung na dek narak dengan lain ya mesak-mesak na kanca senina na kanca anak na atau kadang-kadang arak endah senina na anak na milu ya kakan time pegang itu. Jadi ya mesak-mesak na tu na kakan rakat bedang itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmat Allah, Nabi SAW wah badakna itu 1400 tahun yang lalu, bahwa dengan singenti sunnah ini pada merak dengan singenti bara api langas le iman dah bara api tene le iman dah siaran bara api ini ya panas gesang iman dah amun dah tetap anti ya gesang iman dah lagu selamat ida tunul akhirat nengka api le iman dah lepas dah ya api ini selamat iman dah lagu gesang ida tunu beke melenda ida tu gesang tene selamat tunu atau selamat tene gesang tunu be melenda ida. Nah alhamdulillah, jadi sunnah ini yang ya berat ya. Nabi SAW terpegitain si Allah Subhanahu Wa Taala nabi-nabi yang sebelumnya. Arak Nabi umatnya dari 3 sampai 9, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Arak Nabi umatnya 2 manusia, enggak ada 2. Arak Nabi umatnya 1. Arak Nabi dan arak umatnya. Wan nabi walaysa ma'ahu ahad, dan ada nabi tidak ada pengikutnya. Ya gagal ke nabi Nuh. Berhasil ya berhasil menyampaikan yang hak ini. Nah, ini ya dengan si mesak-mesak na le gubok na ino. Senina na dia nurut ya, anak na dia nurut ya. Apakah dia gagal? Berhasil ya ino. Kenapa? Karena berhasil ya bertahan mesak-mesak. Ya. Nah, lalu dengan si mesak-mesak ini harus rajin-rajin ngaji supaya bisa tetap kuat mempertahankan sunnah ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada lagi yang lainnya? Nah. Angka ndek na sekedar ita le jerong kuak ini doang sih ngono. Bahkan sahabat-sahabat Nabi dah ngono ya. Nabi SAW mengatakan, ala unabbi'ukum bima huwa akhwafu indi alaikum minal masihid dajjal. Maukah aku beritahu kalian apa yang lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada al-masihid dajjal. Ini ucapan ini kepada siapa? Kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat seperti itu dikhawatirkan kepada mereka riya dan sum'ah. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Tapi Nabi SAW ajarna itu doa si marak si bro ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang kita baca apabila arak rasa-rasa na gina tama le dalam dadanta. Karena dinarak manusia mau selamat lekan riak ini. Karena sifat manusia ini ya demanta kasupang. Ini sifat manusia. Ya, maka dengan si demanta kasupang ini paling becap natama riak dan sum'ah ini. Bayangkan bapak-bapak, dengan si riak atau sum'ah ini jemaah terpurak itu nuli akhirat. Ke ide lain, ide solat adik dia tergita si tuan guru nda. Ke dengendeng pahala tu nuli tuan guru nda.
ida lain ida bersedekah adik dah terpuji si dengan luik ke dengan pahala dengan inuka ini ke yang nyari dia pahala dia mungkin kena nyari dia pahala ya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian ingat ya bahwa manusia-manusia ti makna ajum itu nang kaini, ti makna kasupang itu jemaah atau sulitnya sumpahna itu. Untuk apa kita cari pujian dari mereka? Namun ngono. Kemudian orang yang meminta pujian ingin mengharapkan pujian, rugi dunia akhirat, terhina di dunia dan di akhirat. Amun temele mau pujian Allah, untuk apa pujian manusia? Wallahu taala a'la wa a'lam. Ibu-ibu ada ketuanan ibu-ibu. Masyaallah ibu-ibu selampun pada pintar selampun ibu-ibu. Alhamdulillah. Baik. Nggih. Masalah ucapan bismillah. Azan kan. Apa setelah mendengar azan atau sebelum masuk waktu dari segera Segera apa ini maksudnya? segera datang ke masjid. Segera datang ke masjid ini adalah maksudnya bisa jadi sendik mana azan dua siap-siap datang ke masjid atau setelah azan. Kan kondisi ini ya berbeda-beda. Arak baturta yang mampu awal datang. Arak mungkin ulak yang mandi dulu, ganti kelambina dan seterusnya. Jadi amun datang setelah azan juga tidak apa-apa, bisa dia sholat sunnah di rumahnya. Kemudian dia datang ke masjid. Ya, maksudnya adalah ndakna sampai telat, ndakna sampai masbuk. Ya, na datang sendik man azan wahleka atau pas na azan leka, jangan sampai dia masbuk. Kemudian ndakna sampai misalnya mau saf si kedua nak berusaha mau saf si pertama lagu tene ya tetap dah mau saf pertama timak na datang waktu na gina tahiyat gina salam tetap dia mau saf pertama karena ini narak setak tiba masjid ini ruana ya. Jadi lain zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba untuk mendapatkan saf yang pertama. Lagu tene le Indonesia tetap kita mau saf si pertama timak terdatang pas gina salam mau doang itu saf pertama. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.